Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jawada Talk. Ahlan wa sahlan Quran Seekers, balik lagi di Jawada Talk. Behind Jawada kali ini kita akan sedikit membahas cara-cara atau pendekatan-pendekatan cara mengajar kepada anak-anak. Katanya anak-anak itu punya berbagai gaya macam belajar. Ada yang auditory atau audio yang senangnya itu mendengar ceramah gitu ya. Terus ada juga visual berdasarkan gambar atau penglihatan. Kemudian ada juga dengan kinestetik. Karena katanya anak-anak yang nggak bisa diam ini nggak bisa belajar dengan baik. Tapi betul nggak sih? Nah, makanya kita mau bahas sedikit, kita kupas bersama dengan Ustadz Jeki. Beliau adalah COP atau Chief of Program dari TPQ Kids Online Jawada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini tentang cara mengajar kepada anak-anak yang katanya ini nggak bisa diam nih Ustadz. Katanya anak-anaknya nggak bisa diem, nggak bisa fokus, senengnya itu main-main, senengnya itu lari-lari, jalan-jalan, sana sini muter-muter gitu. Nah, katanya ini adalah anak yang tipenya kinestetik gitu, Ustaz. Nah, bagaimana tuh, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Ya, tentunya selalu kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa untuk selalu kita haturkan kepada suri tauladan bagi kita semuanya, Nabiullah Muhammad SAW. Ya, memang ya kita ketahui bahwa sesungguhnya anak-anak ini memiliki berbagai macam tipe di dalam belajarnya. Salah satunya yang ingin kita bahas pada sore hari ini, tipe kinestetik. Ya memang seringkali ketika orang tidak paham atau orang tua itu nggak memahami, ngelihat anaknya kemudian belajarnya itu nggak tenang, nggak diam gitu ya, bentar-bentar berdiri, bentar-bentar lari, bentar-bentar main, pengennya ketika disuruh ngaji malah gambar gitu ya, disuruh ngaji malah main boneka-bonekaan. Sebagian dari orang tua menganggap bahwa anak-anak seperti ini nggak fokus gitu kan. Sebagian menganggap mereka itu adalah anak-anak yang nakal. Iya, Nah, padahal belum tentu. betul. Belum tentu seperti itu. Karena anak-anak yang kinestetik memang mereka itu pada dasarnya kalau kita bisa katakan memang nggak bisa diam. Makanya di dalam mengajarkan kepada mereka pun kita juga harus berupaya mengikuti dunia mereka. Anak-anak yang kita paksakan tipe kinestetik ini untuk diam, Iya. justru mereka itu benar-benar nggak bisa fokus nantinya, nggak bisa belajar. Oke. Gitu. Mental gitu, Ustaz Ya ya. betul, mental. Oke, mungkin karena memang gaya belajarnya seperti itu gitu, Ustaz. Seperti yang tadi Betul. kita sampaikan di awal, ada yang anak-anak yang tipenya audio. Dia bisa masuk, bisa menyerap pembelajaran kalau cuma dengerin. Ya Nah, yang tipe kinestetik ini yang orang sering salah paham. betul. Pikirannya nggak bisa belajar karena nggak bisa diam, muter-muter, jalan-jalan sana sini. Ternyata malah itulah gaya belajarnya dia. Oke, Ustaz, berarti apa sih kesalahan orang tua atau bahkan pengajar ketika menghadapi anak seperti ini gitu, Ustaz? Nah, kesalahan yang banyak sekali terjadi kita temukan ketika seorang guru ataupun orang tua menghadapi anak-anak yang kinestetik ini, mereka itu memaksa untuk anak itu supaya diam. Nah, paksaannya dengan berbagai macam cara. Biasanya itu dengan marah-marah, ngomel-ngomel, apalagi kalau dengan bentak-bentak gitu kan. Oke. Padahal ini nggak boleh sama sekali kita lakukan. Iya. Nah, harusnya yang benar itu ketika menghadapi anak yang kinestetik ini, ketika mereka ajak kita untuk bermain, nggak masalah kita bermain dulu. Tetapi di situ masukkan hal-hal yang memang ingin kita ajarkan. Misal contoh nih, kalau ngajar ngaji gitu kan, ngajar ngaji, maka sediain medianya kayak seperti misalkan papan-papan kartu yang bertuliskan huruf hijaiyah gitu kan. Kemudian juga misalkan menggambar atau menulis tapi di situ ada huruf hijaiyahnya sambil mereka terus bermain. Nah, ini kalau kita lakukan seperti ini justru mereka akan senang, happy dan bisa fokus belajarnya. Oke, Gitu. jadi kurang lebih seperti itu ya. Mm-mm. Ada label yang kurang mengenakan untuk anak-anak yang kinestetik ini gitu ya, Ustaz ya, yaitu anak bandel, anak nggak bisa diam. Padahal ya memang umurnya mungkin ya, Ustaz ya. Umurnya Biasanya juga kalau udah agak besar, agak dewasa ya nggak gitu juga kok enggak. gitu. Iya. Nah, ini namanya anak kinestetik. Mungkin kita bisa menganalisa atau bisa ngelihat dulu ya, Ustaz ya. Bisa. Belum tentu kalau misalnya anaknya tuh aktif,
langsung vonis nakal gitu Ustaz ya. Ya, Enggak, nggak bisa bisa. jadi dia itu bisa belajar dengan baik, tapi memang anggota badannya nggak bisa diam. Oke, Ustaz, kalau gitu ada nggak sih, Ustaz, strategi untuk menghadapi anak-anak seperti ini gitu, Ustaz, yang mungkin bisa di-share kepada baik itu orang tua ataupun pengajar gitu ya, menghadapi anak-anak yang kinestetik ini? Ya, ada. Metodenya tuh ada. Ya. Jadi saya punya pengalaman pribadi ya di dalam mengajar anak-anak yang memang kinestetik seperti ini. Jadi di dalam mengajar Al-Quran itu saya awalnya juga nggak tahu gitu kan, nggak tahu. Jadi mereka itu ketika disuruh duduk belum nyampe 1 menit nih, Iya. baca doa aja belum selesai, Iya. udah diri. Ambil sepedanya main sepeda dulu. Ya pada akhirnya karena ketika waktu itu saya belum tahu, wah saya juga sempat ngomel-ngomel gitu kan, mau ngaji atau enggak nih, kalau enggak saya pulang aja gitu kan, ini buang-buang waktu. Tapi setelah dipelajari, maka pertama itu jangan paksa mereka duduk terlalu lama. Iya. Ngantuk itu, nggak fokus pasti. Kemudian kalau kita paksa, bacaan salah terus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Baca sambil berdiri. Nggak masalah, nggak masalah. Kemudian apa lagi? Menunjuk huruf dengan stick gitu ya. Karena ini kan semua melalui gerakan-gerakan. Karena anak kinestetik tuh identik dengan seperti itu. Gerakan fisik gitu kan. Mereka itu lebih memahami sesuatu yang sifatnya praktek daripada audio gitu. Kemudian bisa juga dengan berjalan-jalan ya, menunjuk huruf hijaiyah yang kita tempel-tempel misalnya di dinding-dinding gitu ya. Bahkan saya dulu itu pengalaman main bola loh. Main bola, Ustaz? Main bola. Main bola betul-betul di lapangan? Enggak, di dalam rumah. Oh, dalam rumah? Dalam rumah. Tapi sambil belajar ngaji? Sambil belajar ngaji. Masya Allah. Jadi, saya jadi kipernya di situ. Ya. Dia nendang. Ya. Nah nanti saya bilang kalau nggak masuk kita ngaji. Ya. Nah pada saat itu juga terkadang kita tuh sambil menghafal surah-surah pendek, ngajarin dia tentang adab-adab, tentang akidah-akidah dasar. Nah itu ternyata ketika kita praktekkan yang seperti itu, apa yang terjadi? Fokusnya bertambah. Hafalan jauh lebih mudah. Yang tadinya kita suruh duduk lama-lama, itu nggak bisa nangkap, salah terus bacanya, itu jauh lebih mudah jadi. Lebih enak ngajarinnya. Nah jadi memahami hal seperti itu enak sekali. Artinya nanti ketika kita menghadapi anak-anak seperti ini, ngajarnya jadi lebih mudah. Kita nggak cepat emosi apa segala macam. Iya. Terkadang itu bukan anaknya yang tidak bisa ya, tapi caranya atau pendekatannya itu yang salah gitu. Ya, betul. Anak yang kinestetik dipaksakan untuk auditori, didudukin, disuruh dengerin ceramah gitu. Sementara anak auditori diajak berkegiatan, dia nggak bisa, dia lemas. Nah sekali lagi itu bukan karena anaknya tidak bisa, tapi mungkin cara dan pendekatannya itu yang salah. Jadi tidak ada anak yang bodoh, adanya anak-anak yang belajarnya itu sesuai dengan gaya belajarnya anak-anaknya lagi. Oke, Ustaz, terakhir mungkin pesan atau nasihat dan wejangannya, terus juga closing statement tentang anak-anak kinestetik ini dan juga program-program yang dijalankan di Jawa Dasar. Baik. Jadi ya, pesan ya tentunya yang paling penting bagi kita seorang pendidik, mau itu guru, ustadz ataupun orang tua, kita harus memahami anak kita ini sebenarnya metode belajarnya atau sifatnya, karakteristiknya itu seperti apa. Itu pertama. Karena itu nanti akan sangat membantu di dalam mendidik mereka. Karena ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Itu kan ajaklah mereka itu dengan cara yang hikmah. Kalimat hikmah di sini kan sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Jangan dipaksain tuh anak kita kinestetik paksain ke audio atau visual. Mereka akan stres. Kita pun juga ikut stres jadinya. Nah, gitu kan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Man kana lahu walad falyatasabulah." Siapa yang memiliki anak, hendaknya ia menyesuaikan diri dengan dunia anak-anak. Jangan dipaksain untuk menjadi orang tua. Nggak bisa. Nah, kemudian ya kita juga punya solusinya tentunya ya. Di Jawada Quran Course ini kita punya program yang sangat bagus sekali yang kita namakan dengan TPQ Kids Online. Di dalam pembelajaran itu luar biasa. Kita menggabungkan antara beberapa metode mengaji, fun learning, di situ ada storyline gitu kan, ada games yang interaktif banget, dan tidak kalah penting di dalamnya kita menanamkan adab, akhlak, akidah kepada
anak-anak kita. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik untuk mendaftarkan anaknya ke TPQ Kids online-nya Jawada, nanti bisa menghubungi Ustaz Jeki. Nomornya akan kita tulis nanti di sini. Baiklah kalau gitu, syukron, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, semoga ada hikmah yang bisa diambil. Amin. Salah-salah itu datangnya dari syaitan dan benar itu datangnya dari Allah. Saya Kinan Ambia pamit, Ustaz Jeki juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.